Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Mr. High Trader. Banyak yang bertanya kepada saya, teman-teman, Bang, bagaimana tutorial sharp entry sih, Bang? Maksudnya, Bang, bagaimana sih kalau dari H4 itu entry-nya gimana? Nah, di kolom komentar saya memang selalu menjawab di antara M5 sampai dengan M15. Maksudnya kalau mau lebih presisi lagi ya di M5. Nah, contohnya saya akan ke M5 nih, kebetulan saya lagi trading ya. Saya lagi trading dan ini saya lihat momennya pas nih buat konten nih ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Ini kita di market M5. Sebenarnya analisa saya ya, ini tetap di H4 ya, teman-teman ya, tetap di H4 ya. Nah, begini teman-teman. Kita kembali ke H4 dulu. Nah, ini teman-teman. Di H4, nah ini sebenarnya ini aslinya entry posisi saya itu seperti ini teman-teman. Wah, tapi kalau di H4 ini belum ada break yang ini, Bang. Nih yang ini. Yang ini belum di break dong, Bang. Cuman di break ekor doang. Kok Abang malah entry lagi sell? Gini teman-teman ya, sebenarnya ini menurut saya adalah tren kelanjutan penurunan ya teman-teman ya. Tren kelanjutan penurunan. Oh, dari mana? Jadi teman-teman memang sebelum ini, sebelum saya open ini, saya sudah trading duluan ya teman-teman ya. Ini tetap di hari ini. Nah, ini trading hari ini ya. Trading hari ini, dan ini khususnya XAUUSD ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah profit di XAUUSD. Nah, ini adalah tren kelanjutannya. Dari mana, Bang? Ya udah, saya akan coba lagi kembali ke H1 karena di H4 hanya ada satu candle besar itu ya yang belum di break. Tapi teman-teman, kalau di H1 kita akan menemukan sebuah pola nih teman-teman ya. Ini H1. Nah, ini ayo siapa yang tahu nih? Siapa yang sudah ingat nih? Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini sudah membentuk apa? Ini high, di break menjadi low, ada low ya, ada high, ada low, ada higher high di sini. Kemudian ini kita anggap sudah membentuk pola lower low. Berarti bagaimana teman-teman? Seperti ini, ya, seperti ini. Nah, lanjutannya kemana? Ke sini teman-teman, ke bawah. Maka dari itu saya masuk ke M5 ya. Ini caranya entry menggunakan M5 ya teman-teman ya. Ini bermanfaat banget ya teman-teman ya. Ini bermanfaat banget. Dan teman-teman ya, saya menggunakan H1 dan H4 ya, tapi tetap yang utama adalah H4 terlebih dahulu. Dimana di H4 analisanya saya juga adalah H4 baru saja mensweep ini, membentuk ekor ya teman-teman di sini. Dan sebelumnya teman-teman ini membentuk, nah, kenaikan market yang cukup curam ya, tinggi sekali, tingginya tuh tinggi banget gitu ya, tren. Kemudian saya lihat ada pola pembalikan teman-teman. Dari mana? Dari sini teman-teman, nih dari candlestick yang ini ya. Di situ sudah terjadi bearish engulfing ya teman-teman ya, sudah terjadi bearish engulfing. Maka dari itu, dan tadi coba saya sudah sell ya, hasilnya tadi ya, alhamdulillah kena TP. Dan ini adalah pola kelanjutannya teman-teman. Jadi begini. Nah, ini begini nanti teman-teman ya, nanti seperti itu. Dan kita kembali lagi ke M5. Ini tutorial gimana sih entry menggunakan M5 ya. Jadi M5 ini saya tekankan lagi teman-teman ya, ini khusus untuk entry. Jadi teman-teman tetap harus analisa di H4 ya, seperti ini. Di H4 misalkan, oh ini retracement, tapi kita harus balik lagi ke M5. Nah, ini seperti ini. Tapi tetap teman-teman ketika masuk M5 jangan terpengaruh sama candle besar ini. Mentang-mentang ada candle besar di M5, wah jangan-jangan terbang nih ya gitu. Wah jangan-jangan di M5 nanti malah terbang begini. Jangan, enggak teman-teman ya, enggak begitu. Tetap analisa tepatnya itu ada di H4 ya teman-teman ya. Kita sudah menganalisa dengan H4, kita tanamkan di pikiran kita bahwa market akan drop. Nah, itu seperti itu ya. Market akan drop di mana?
dukungannya adalah analisa di H1 tadi teman-teman ya. Dukungannya adalah analisa di H1. Nah ini teman-teman, ini juga sebuah dukungan analisa bahwa market akan drop. Nah ini kan begini tuh ya. Apabila kemudian kita tarik garis ya teman-teman ya, dari high sebelum higher high ya, high sebelum higher high, yaitu ini high sebelum higher high. Nah ini, nah sudah teman-teman, sudah kelihatan polanya tuh ya, sudah jelas-jelas dari sini sudah menunjukkan sinyal pembalikan tuh, sama aja teman-teman, seperti itu ya. Kita kembali lagi ke H4 ya. Ini, nah ini, jadi ini biar memudahkan teman-teman untuk trading ya. Ini seperti ini. Kemudian apa yang saya lakukan, saya akan mengukurnya dengan Faibo Musang lagi. Nah, saya akan mengukurnya dengan Faibo Musang. Bagaimana bang caranya? Begini, kita kembali lagi ke H1. Jadi Faibo Musang juga bisa digunakan di H1 ya teman-teman, bisa digunakan di H1. Jadi gini, mana nih yang break sebelumnya? Nah ini misalkan, ini kan sudah break ya, atau sinyal pembalikan berasal dari situ ya teman-teman ya. Kemudian take profit pertama saya diselesaikan di sini ya, seperti itu kan. Ya sudah, berarti kita harus melakukan apa teman-teman? Kita harus melakukan ini, kita tarik ya, fibonya tetap dari sini. Boleh ambil yang tertinggi, boleh ya, boleh ambil yang tertinggi juga boleh. Nah kemudian mana nih yang breaknya? Yang breaknya ini teman-teman tuh ya, breaknya ini candlenya tuh yang ini nih ya. Kemudian dia akan melakukan pembalikan teman-teman, barulah di situ kita ukur maksimalnya tuh bagaimana. Ya sudah, ketika ini sudah sampai di 261.8 seperti ini, maka poin 100 dan poin 161 ini harus kita tandai teman-teman, karena kebiasaan market adalah kembalinya seperti ini tuh, seperti itu nanti teman-teman ya, seperti itu. Karena di sini sudah terjadi ya, sudah terjadi ketika mau mendekati break even ataupun angka 100, maka saya entry sekarang tuh, saya entry di sini nih tuh. Ini akan melanjutkan pola penurunannya teman-teman, sampai dengan kemana? Sampai dengan ke sini, ke zona selanjutnya, yaitu 423.6 teman-teman tuh, 423.6 di sini. Makanya saya taruh take profit di sini. Itu seperti itu teman-teman ya, sederhana banget ya teman-teman ya. Oh, tapi apakah RR-nya bagaimana bang, resikonya? Ya kita resikonya kita lihat ya, entry-entry saya nih tuh ya, kita masih dapat reward resikonya juga masih bagus teman-teman tuh, masih bagus semua reward resikonya tuh, masih bagus ya tuh ya, masih bagus teman-teman tuh ya, masih bagus semua gitu ya kan. Nah kita kembali ke M5, apa yang terjadi? Lihat, market sudah akan drop teman-teman tuh, itu seperti itu ya. Ini trading dengan multi time frame ya. Apabila kita analisa menggunakan H1 dan H4, kemudian kita entry turun M5 dan M5 sampai M15 maksud saya atau begitu. Jadi kita tetap dapat RR-nya bagus ya, jadi dapat poinnya itu bagus. Nah teman-teman, nanti bagaimana hasilnya ya, bagaimana hasilnya nanti kita sama-sama ya, kita nanti sama-sama lihat. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, ini hasilnya kalau kita tepat analisanya ya. Kalau kita tepat analisanya, ini dia hasilnya ya. Ini M5 ya, karena tadi kita mulai dari M5, sekarang buka M5. Dan padahal ini ada news ya teman-teman ya, ini ada news klaim pengangguran ya, dan ini dia newsnya. Nah ini hasilnya, dan tetap saja marketnya drop
Ya, di M5 kita bisa lihat. Nah, ini baru naik di sini. Tapi alhamdulillah ini profit kita ya hari ini ya, termasuk yang baru saja profit. Nah, ini kena semua. Sukses hari ini. Terus kemudian teman-teman, inilah struktur market is king ya. Jadi walaupun newsnya harusnya naik ya, XAUUSD, karena hasil dari news USD-nya buruk ya, jelek atau bad for USD ya, kita bisa lihat teman-teman. Nah, dia pasti akan mengambil dulu, dia akan sweep terlebih dahulu. Ini seperti ini teman-teman. Itu kemudian menjemput take profit kita. Nah, apabila dianalisa ya teman-teman ya, apabila dianalisa, kita misalkan kita tarik Weibo Musang ya, kita tarik Weibo ya seperti ini ya, kita ambil breaknya di angka 100 ini, poin 100. Nah, ini sama saya teman-teman, dia akan kembali ke break even 100 di situ, karena akan kembali naik ya, mengalami kenaikan ya, maksimal dia akan sampai ke sini, mengambil di sini, kemudian akan naik. Nah, itu seperti itu, menjemput zona 261 ya, menjemput zona 261. Itu seperti itu teman-teman ya, sederhana ya analisa kita ya teman-teman ya. Saya membuktikan bahwa apabila newsnya harusnya goldnya itu langsung naik karena USD-nya itu buruk, tapi karena kita paham analisanya, kita tepat analisanya, dan kita tahu struktur marketnya dan kemana market akan bergerak, maka hasilnya tetap akan profit teman-teman. Nah, itu seperti itu. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga teman-teman juga profit terus ya teman-teman ya. Semoga sukses, dan jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman. Tonton berulang-ulang videonya, insya Allah pasti nanti teman-teman akan paham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.